menerpa dedaunan. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu, saya Andri, bekerja di Serikat Petani Kelapa Sawit. Next, saya berkantor di Bogor, Sekretariat Nasional dari Serikat Petani Kelapa Sawit. Nah, SPKS itu ada di 21 kabupaten di seluruh wilayah Indonesia, kecuali Papua. Kita Papua belum ada, Pak. Anggota kita itu sekitar 79.300 petani yang didata gitu ya. Kita mulai didirikan tahun 2006 gitu, bareng dengan Politeknik. Ya, next. Ya, mungkin sudah dibicarakan tadi ya oleh Pak Dedi, Pak Nugroho juga terkait dengan isu-isu terutama di perkebunan sawit rakyat. Itu ada beberapa isu yang bisa menjadi peluang, bisa jadi tantangan, atau masih menjadi masalah hingga saat ini. Soal produktivitas, SDM, kelembagaannya, pemasaran, legalitas, dan seterusnya. Next. Nah, kalau kita bicara soal bagaimana sih kondisi petani, mungkin petani kebanyakan, mayoritas petani di wilayah Sumatera, tentu Bapak Ibu semua tahu ya, di Sumatera itu kan kebanyakan sudah jadi sawit semua. Dari lahan pangan atau perkebunan dengan tanaman yang lain itu sudah sangat jarang, sehingga ketergantungan mereka terhadap sawit itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu harga itu menjadi kunci buat ekonomi mereka. Nah, kalau kita ngomongin harga, berarti tentu saja ada kaitannya juga dengan rantai pasok mereka. Kondisi rantai pasok mereka tadi sudah disampaikan Pak Dedi. Nah, ada fenomena juga di mana tipologi petani itu juga ada banyak di bawah. Ada yang skala kecil, ada yang kalau disebut itu individual growers yang dalam aturan itu 25 hektar ke atas. Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah tahu lah begitu faktanya di bawah. Nah, dari tipologi itu juga punya akses yang berbeda dalam konteks rantai pasok. Nah, yang skala kecil dan terpencar-pencar, belum punya kelembagaan, mereka punya rantai pemasaran yang sangat panjang dibandingkan dengan yang skala luas, mungkin 15 hektar ke atas sampai 25 atau 25 hektar ke atas begitu, yang bisa kita jumpai di lapangan. Mereka punya akses yang besar untuk penjualan atau pemasaran langsung hasil produksinya ke perusahaan. Nah, ini kan sesuatu yang menurut kami tidak fair juga dalam konteks rantai pasok ya, mana seharusnya inklusivitas petani di dalam rantai pasok itu harus kita dukung bersama, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari perusahaan dan pemangku kepentingan lain. Nah, karena model pemasaran yang begitu panjang, kami menghitung sekitar 20-30% begitu income loss mereka dari model rantai pasok yang terlalu panjang. Next. Nah, ini gambaran kami juga sebetulnya mendukung sekali ketika ada komitmen dari teman-teman pelaku usaha, terutama perusahaan, ketika menerapkan yang namanya ketelusuran ya, traceability, karena saya kira itu jadi peluang ke depan teman-teman perusahaan juga untuk melibatkan petani di dalam rantai pasok mereka, karena ada tuntutan-tuntutan soal hasil produksi petani itu harus direct langsung dengan perusahaan. Nah, begitu juga di sisi kami di petani, ini juga momentum ketika kita menerapkan ketelusuran, artinya petani-petani swadaya yang kemudian dilembagakan, legal dan seterusnya itu bisa masuk dalam kemitraan penjualan atau pemasaran TBS secara langsung ke perusahaan.